Selamat datang di video pembelajaran perencanaan pembangunan desa dengan saya, Heru Widianto, analisis kurikulum dan pembelajaran, Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang, Kementerian Dalam Negeri. Silabus pembelajaran terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah konsep dasar, yang kedua dasar hukum, dan yang ketiga tahapan penyusunan RPJM Desa. Baik, agar kita satu pemahaman terkait konsep dasar, kita menyamakan persepsi terkait hal berikut. Apa yang dimaksud dengan perencanaan? Ada yang tahu? Nah, perencanaan adalah kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan desa? Ada yang tahu? Nah, perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPT atau Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Mari kita amati gambar berikut ini. Pertama, apa yang terjadi? Kemudian yang kedua, mengapa bisa terjadi pada gambar tersebut? Mari kita amati satu persatu. Nah, gambar tersebut adalah suatu jembatan yang tidak bisa terhubung pada saat pembangunan jembatan. Gambar tersebut menggambarkan suatu proses perencanaan yang kurang matang. Jadi, kurang matangnya perencanaan bisa berakibat fatal bagi pembangunan. Adapun tujuan pembangunan desa meliputi meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi kemiskinan. Nah, program-program kegiatan yang termuat dalam perencanaan diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal desa, dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Untuk mencapai semua tujuan tersebut, diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan desa dengan mengacu pada kewenangan desa, yaitu kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala desa. Selanjutnya, dasar hukum yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan desa meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 yang telah mengalami beberapa perubahan terakhir tahun 2019. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa. Selain itu, Kementerian PDTT Desa juga mengeluarkan peraturan yaitu Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020 yang mengacu pada pembangunan SDGs desa. Berikut ini adalah siklus perencanaan pembangunan desa. Pada siklus dimulai sejak kepala desa yang baru dilantik diwajibkan menyusun dokumen RPJM desa paling lambat 3 bulan setelah dilantik yang berlaku untuk 6 tahun ke depan. Pencabaran RPJM desa termuat pada RKP desa yang harus disusun tiap tahunnya, mulai disusun di bulan Juli hingga bulan September tahun berjalan sebagai dasar acuan pemerintah desa untuk menjadi dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa yang ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Adapun tahapan penyusunan RPJM desa, terdapat 7 tahapan. Yang pertama adalah pembentukan tim penyusun RPJM desa. Jumlahnya tim terdiri dari 7 sampai dengan 11 orang. Kepala desa sebagai pembina, sekdes selaku ketua, ketua LPM selaku sekretaris, dan anggota perangkat desa, anggota LPM, unsur dari unsur masyarakat. Kemudian
Pembentukan tim penyusun RPJM desa ini ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Tahapan yang kedua adalah penyelarasan kebijakan pembangunan kabupaten yang meliputi RPJM daerah kabupaten kota, Renstra SKPD, rencana umum tata ruang kabupaten kota, rencana tata ruang secara rinci kabupaten kota, dan rencana pembangunan kawasan pedesaan. Hal ini penting, kenapa? Karena agar tidak terjadi tumpang tindih antara program yang sudah dianggarkan di kabupaten kota dan program yang akan dianggarkan oleh desa. Selanjutnya, yang ketiga adalah pengkajian data desa. Ya, penelarasan data desa meliputi sumber daya alam, sumber daya manusianya, ya, kemudian pengkajian dari F1 sampai F7 P3MD, kemudian penggalian gagasan dari dusun yang kita gali apa sih butuhnya masyarakat dari dusun, kemudian kita bawa ke desa. Kemudian laporan hasil kajian keadaan desa. Nah, selanjutnya tahapan yang keempat adalah penyusunan RPJM desa melalui musyawarah desa. Hasilnya adalah laporan hasil pengkajian keadaan desa itu dibawa, dimusdeskan, ya, kemudian disesuaikan dengan visi dan misi kepala desa. Rencana prioritas kegiatan 4 bidang ditambah 1 bidang yaitu bidang bencana, ya. Kemudian untuk waktu 6 tahun. Kemudian sumber pembiayaan dari mana? Pelaksanaan kegiatannya bagaimana? Dan itu dilaksanakan, Musdes ini dipimpin oleh BPD. Selanjutnya, tahapan yang kelima adalah penyusunan rancangan RPJM desa. Rancangan dalam format RPJM desa ini, ya, dari dusun-dusun tadi kita bawa, kita susun dari Musdes, kemudian kita buat rancangannya untuk disesuaikan dengan format RPJM desa sesuai dengan Permendagri 114 tahun 2014. Kemudian setelah itu disusunlah berita acara penyusunan RPJM desa. Setelah diteliti oleh kepala desa, selanjutnya sebagai dasar untuk dilakukan musyawarah pembangunan desa atau disebut dengan Musrenbangdes. Selanjutnya tahapan yang keenam adalah penyusunan RPJM desa melalui Musrenbangdes. Nah, ini diselenggarakan oleh pemerintah desa, ya. Yang memimpin siapa? Yang memimpin adalah kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM desa. Pesertanya yaitu perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Tahapan yang terakhir adalah penetapan dan perubahan RPJM desa. Penetapan RPJM desa dibahas dan disepakati untuk ditetapkan menjadi peraturan desa RPJM desa. Sedangkan perubahan RPJM desa dalam hal ini boleh terjadi apabila terjadi kejadian luar biasa dan perubahan mendasar kebijakan pemerintah, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota. Demikian videografi pembelajaran perencanaan pembangunan desa. Semoga bermanfaat. Mari kita bersama membangun desa.